Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lu'lu Mumtaz dan di sini saya akan menjelaskan beberapa jawaban saya dari soal yang ada pada materi dari matkul Advanced Listening. Jadi, mari kita simak. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang exercise 9 yang saya kerjakan, yang materinya tentang almost negative expression. Nah, di sini saya akan bahas nomor 1. Saya menjawab A karena dalam percakapan itu pembicara kedua berkata it's hardly ever rain. Nah, kata hardly ini bermakna almost known. Jadi jarang ada hujan di bulan Juli itu. Nah, jadi menurut saya jawabannya adalah A, there's little rain in Juli, karena little rain itu menurut saya mempunyai similar meaning dengan hardly, jadi jarang hujan di bulan Juli gitu. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini saya menjawab D karena di percakapan itu tuh sudah jelas bahwa si pembicara kedua berkata only John was accepted. Jadi otomatis kan di situ si pembicara pertama bertanya apakah 3 orang itu keterima gitu. Dan si pembicara kedua menjawabnya hanya John yang keterima. Berarti otomatis kan 2 lainnya tidak keterima. Nah, pada jawaban di D itu ada two were not admitted. Jadi kata admitted itu menurut saya termasuk similar meaning dengan accepted. Jadi 2 orang itu tidak diterima di universitas itu. Lalu selanjutnya saya akan membahas nomor 6 dan di sini saya salah menjawab dengan jawaban C karena saya kurang fokus mendengarkan percakapannya. Di percakapan itu tuh ini mah saya lupa kalau di percakapan itu ada kata hardly dan makna hardly itu jarang pas lagi mengerjakan soal ini. Jadi saya pikir itu maksudnya dia tidak pernah belajar, padahal maksudnya jarang. Tapi menurut saya sepertinya jawaban yang benar adalah A, karena rarely spend time in courses ini merupakan similar meaning dengan jarang buka buku. Jadi maksudnya sama-sama jarang belajar mungkin. Oke, sekarang saya akan membahas tentang exercise 10 yang pembahasannya adalah tentang comparative with negative. Jadi di sini saya akan bahas tentang saya akan bahas nomor 1 yang saya jawab. Jadi nomor 1 ini saya menjawab D karena dalam percakapan itu si pembicara kedua berkata bahwa I couldn't be happier. Jadi otomatis saya maksud dari perkataan itu tuh saya tidak mungkin lebih bahagia. Jadi otomatis dia bahagia banget karena dia nggak mungkin lebih bahagia dari sekarang. Nah, kalau dia bahagia banget berarti dia puas dengan exam itu. Nah, kalau dia puas dengan exam itu berarti otomatis nilainya di exam itu bagus karena dia bisa puas dengan exam itu. Jadi saya menjawab D karena di sini she's delighted with the result tuh maksudnya dia sangat puas dengan hasilnya gitu. Jadi memiliki similar meaning delighted itu. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 ini saya menjawab A karena di percakapan itu dikatakan bahwa Paula never tried harder. Nah, yang saya pikir maksudnya itu adalah Paula berarti sama saja malasnya dengan di semester lalu. Berarti tetap aja si Paula itu malas. Dan jawabannya salah. Karena pemahaman saya di sini berarti otomatis kalau semester lalu malas, semester sekarang malas ya berarti Paula selalu malas. Jadi saya jawabnya A, Paula is always lazy. Lalu selanjutnya saya akan membahas nomor 3. Nah, di nomor 3 ini saya menjawab A karena di percakapan itu si pembicara kedua berkata bahwa
prices couldn't be any lower. Jadi berarti maksudnya harganya itu nggak mungkin lebih rendah dari sekarang. Ya berarti otomatis kan harganya murah. Nah kalau harganya murah dia belinya banyak. Jadi menurut saya sepertinya ya siapa sih orang yang tidak seneng ketika harganya murah? Otomatis pasti kayak seneng banget kalau harganya lagi murah jadi belinya banyak. Nah saya menjawab A, the prices were great. Jadi harganya itu bagus karena harganya murah banget, begitu pemahaman saya. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang exercise skill 7-10. Nah, saya akan bahas soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini saya menjawab C karena di percakapan itu si pria bertanya, "Do you can try a little harder?" Dan jawaban si perempuan itu, "It's impossible for me to do more." Jadi maksudnya nggak mungkin saya mencoba untuk lebih keras dari sekarang. Berarti otomatis ini tuh udah kemampuan paling terbaiknya gitu, usaha terbaiknya, karena dia ngomong it's impossible to do more. Jadi menurut saya jawabannya C karena she's doing the best that she can. Itu the bestnya ini punya similar meaning dengan impossible to do more. Lalu selanjutnya saya akan membahas soal nomor 4. Nah di soal nomor 4 ini saya menjawab B karena di percakapan itu ketika si perempuan itu ditanya apakah kamu benar-benar ingin pergi ke Florida, jawabannya adalah I couldn't want anything more. Jadi maksudnya dia tidak mau apa-apa lagi selain pergi ke Florida itu. Udah berarti maksudnya si perempuan itu tuh benar-benar harus pergi ke Florida. Nah di jawaban B itu kata extremely important itu maksudnya artinya adalah sangat penting. Nah menurut saya itu punya similar meaning dengan dia tuh benar-benar harus pergi gitu, jadi penting banget untuk pergi gitu. Lalu selanjutnya saya akan bahas soal nomor 5. Nah di soal nomor 5 ini saya menjawab D karena si perempuan pembicara kedua itu berkata bahwa I couldn't turn it in because it wasn't complete. Jadi jawaban dia itu tidak dikumpulkan karena belum komplit, belum selesai. Nah pada jawaban D itu the paper was unfinished. Menurut saya kata unfinished itu punya similar meaning dengan wasn't complete karena belum selesai gitu artinya. Jadi saya memilih jawaban D. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.